Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqallah. Faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum silawatahu ala ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada saat ini. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Hari ke-8. Tanggal 1 Mei. Alhamdulillah, semoga pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin, terhindar dari dan terjaga dari topik corona. Kali ini Uya coba memberikan sedikit berbagi tentang mengundang pertolongan Allah. Ialah selama ini kita mungkin melupakan kekuatan ini gitu. Betapa besar manfaatnya itu tentang khutbah Buya minggu yang lalu tentang sabar gitu. Lalu kedua, teknik sabar itu sendiri kunci sukses gemilang kehidupan kita di dunia. Nah, Buya ambil ini 2 buku yang telah dibaca mungkin berguna gitu. Satu adalah yang selalu Buya baca, yaitu sabar itu menahan amarah. Nah, ini penting kita ketahui. Seseorang eksekutif yang sabar itu selalu mengelola amarah dengan efektif dan proporsional. Ini bukan berarti tak pernah marah. Marah dalam waktu yang tepat dibutuhkan, namun ia menjadikan akal sehat di atas nafsunya. Selain menjadikan akal sehat atas nafsunya, selain marah ia akan mudah memaafkan kesalahan seseorang. Legowo dengan segala takdir, ia akan sadar betapa sikap marahnya hanya membuat masalah lebih parah. Nah, ini ada di Ali Imran ayat ke-134 ya. Itu Ali Imran kan surat ketiga kan ya. Ya, artinya itu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Seorang ulama besar, juga guru dari Buya, di mana Buya selalu membaca dan mengikuti beliau selama masih hidup dan telah tiada. Dan dalam bukunya menulis Tasyawuf Modern yang bagi 3 definisi marah, saudaraku. Marah yang terpuji, marah yang tercela, dan marah yang terlarang. Nah, bagaimana nih kaitan dengan keadaan lockdown ini, dalam keadaan stay at home ini, dalam keadaan PSBB ini? Mari kita sedikit melihat dengan hati yang jernih. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, marah yang terpuji itu bila marah demi mempertahankan kehormatan. Maksudnya penghormatan diri dan agama itu ya. Jika anggota keluarga kita dicemarkan, dihina dan direndahkan orang, kita marah dan membalas dengan marah dan menuntut pembalasan. Marah seperti itu diberi nama kiroh li syaraf, yaitu cemburu menjaga kehormatan.
Buya Hamka almarhum mendefinisikan seorang yang tidak marah bila kondisinya seperti ini disebut dengan dayus. Nah ini, kata ini kerap dipakai untuk menyebut orang yang tebal telinga, tidak ada hati, disuruh jaga seorang suami terhadap anak dan istrinya, gitu kan? Isal memuji orang yang cemburu di dalam menjaga istrinya. Tetapi lelaki yang mengurung istri sampai tak boleh mendapat cahaya matahari adalah cemburu yang tercela. Nah, ini tolong jaga. Marah yang terpuji menurut almarhum Buya Hamka ialah marah karena membela agama, cemburu dalam mempertahankan derajat agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat-sahabatnya sebab mereka sangat keras terhadap orang yang ingkar dan sangat kasih sayang di antara sesamanya. Nah, inilah mungkin sedikit perlu kita renungkan dalam keadaan kondisi sekarang. Kita kadang-kadang tidak mau menerima keadaan-keadaan yang seperti ini. Di mana di dunia saat ini kita dihadapkan oleh persoalan musuh bersama seluruh umat manusia di dunia, tidak terkecuali negara-negara Islam pun gitu, termasuk Arab Saudi, terutama Indonesia gitu. Nah, dalam kaitan kita bicara tentang kesabaran tadi, apakah kita selama ini telah merasa ikut bersabar apa yang diamanahkan dan diperintahkan oleh pemerintah, itu stay at home, atau sekarang ada namanya PSBB gitu ya. Nah, ada juga di kota-kota di dunia lain lockdown. Jadi berada di satu tempat saja, boleh ketemu dengan banyak orang, berkeliaran kemanapun. Nah, tentu ini haruslah kita renungkan, apa makna dari semuanya ini. Kok semua ulama, semua tokoh masyarakat, tokoh agama Islam yang sangat patuh kepada Allah, ikut juga setuju dengan apa yang dilakukan saat ini oleh dunia gitu. Yaitu kita patuh terhadap agar tidak tercemar oleh COVID-19 ini. Ya kan, setuju saja gitu. Jadi jangan ada celaan semestinya dari kita. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya bangsa Indonesia, memang satu sisi ada dampak bahwa jikalau kita hanya diam di rumah, tidak boleh bekerja. Nah, terutama bagi menengah ke bawah jadi terdampak gitu ya. Mungkin gajinya tidak bisa diterima, atau pekerja harian, memang itulah hasilnya gitu. Selama ini kalau tidak bekerja ya tidak ada hasil. Lalu apa yang mesti dilakukan? Nah, inilah saudaraku, hari ini Buya juga membaca, mengundang pertolongan Allah di saat susah dan sulit. Nah, ini karangan karya dari Hendra Setiawan. Buya pun baca. Dalam kaitan tadi ada judulnya, betapa besar manfaat sabar ini saudaraku. Seorang muslim harus mempunyai kesabaran, karena kesabaran mengandung nilai keagamaan dan akhlak yang sangat tinggi. Sabar bukanlah satu hal yang bisa dinomorduakan, tetapi merupakan satu yang utama. Agama tidak akan tegak dan tidak akan berputar kecuali dengan sabar. Sabar adalah kebutuhan dunia dan akhirat. Seseorang tidak akan mencapai keselamatan dunia dan akhirat kecuali dia mempunyai sifat sabar. Siapa yang sabar pasti akan mendapat apa yang ditujunya. Tetapi bagi yang tidak memilikinya, bisa dipastikan orang tersebut tidak mendapat apa-apa. Kalau bukan karena kesabaran, yaitu petani di dalam menanam padi, dari benih-benih kecil sampai keluar bulir-bulir padi, mustahil petani berhasil dalam panennya, ya kan? Kalau bukan karena kesabaran pelajar terhadap sulitnya ujian, mustahil akan menyelesaikan pendidikannya, kan? Kalau bukan karena kesabaran prajurit di dalam medan pertempuran, mustahil akan meraih kemenangan. Kalau bukan kesabaran manusia dalam menempuh hidupnya, mustahil ia bisa bertahan hidup. Betul kan?
Jadi, setiap orang berhasil di dunia pastilah mencapai keberhasilan melalui kesabaran. Mereka merasakan kepahitan dan mengalami penderitaan dan menghadapi kesulitan. Saudaraku, mereka sanggup menggali karang dengan tangan, tetapi bergerak dalam walau banyak batuan yang mengganggu perjalanannya itu. Itu semua dilakukan dengan bersenjatakan sabar. Betul nggak? Bisa jadi pada satu waktu mereka mengalami penurunan semangat. Itu adalah suatu yang wajar bagi manusia. Tapi mereka segera bangkit kembali. Bisa jadi pada suatu kondisi mereka melakukan suatu kesalahan sehingga melukainya. Tapi dengan kesabaran luka tentu akan mengering dengan sendirinya. Kegagalan yang terjadi tidak membuatnya menyerah. Selain berguna di dunia, sabar sangat berguna bagi kehidupan di akhirat nanti. Sabar itu kuncinya untuk masuk surga dan kuncinya keselamatan dari neraka, saudaraku. Bahkan Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai di neraka, dikelilingi oleh nafsu. Karena itu orang yang ingin masuk surga harus mempunyai kesabaran dari terjadinya peristiwa yang tidak disukainya. Ada dua faktor penyebab mengapa manusia berani melakukan dosa. Pertama, karena manusia itu karena sedikitnya kesabaran terhadap sesuatu yang tidak disukainya. Manusia sejak lahir memang sudah disiapkan untuk mengalami kesulitan dan penderitaan. Bisa berupa karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan, ya kan? Misalnya bencana, seperti yang terjadi saat ini. Jika cobaan yang akan dihadapi oleh manusia secara umum seperti yang disebutkan tadi, maka secara khusus bagi orang beriman, cobaan dan tantangan itu lebih berat. Nabi pun diberi cobaan. Sering kita baca cerita-cerita perjuangan Nabi kan. Nabi dan para pengikutnya yaitu orang beriman adalah orang paling berat cobaannya dan tantangannya. Siapa saja menyangka bahwa jalan keimanan itu penuh bunga dan aroma, berarti tidak memahami hakikat keimanan dan hal yang menghalangi imannya. Ketika membaca surat Yusuf alaihissalam, kami terkagum-kagum dengan pujian yang Allah tujukan kepadanya atas kesabarannya. Saya kagum dengan cara Allah mengisahkan Yusuf di dalam Al-Quran kepada manusia. Bagaimana Allah mengangkat derajatnya karena meninggalkan apa yang harusnya dia tinggalkan. Kita renungkan rahasia di balik itu semua. Ternyata, saudaraku, keistimewaan Yusuf alaihissalam didasari oleh keberaniannya melawan hawa nafsu. Lalu bertanya, apa jadinya jika dia menuruti hawa nafsunya? Tak kala dia melawan hawa nafsunya, dia menjadi salah satu simbol kesabaran, menjadi contoh yang sering disebut-sebut. Dia bisa dibanggakan karena semangatnya melawan nafsunya sendiri. Meskipun pada saat kesempatan terbuka lebar, semua terjadi kesabaran yang sesaat. Namun betapa agungnya kemuliaan dan kebanggaan yang dia terima. Hal sebaliknya terjadi pada Adam alaihissalam. Tak kalah menuruti hawa nafsunya. Andai kata ia tidak segera menyadari kesalahan yang dilakukannya, tentu dia akan mendapat aib yang abadi pula, ya kan? Nah, hendaklah kita selalu berpikir dan cermat menanggapi buah kesabaran. Memahami dengan teliti petaka yang diakibatkan hawa nafsu, saudaraku. Orang cerdas adalah orang bisa dengan cermat membedakan dua hal yang berbeda, seperti antara manis dan yang pahit. Orang yang telah seimbang pikirannya dan tidak condong kepada hawa nafsu, dan mampu melihat kesabaran itu sangat menguntungkan. Nah, saudaraku, dari kutipan beberapa tadi, marilah kita sadari, dalam keadaan dunia memerangi COVID-19 seperti Buya bacakan tadi. Di satu sisi kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan, dan
Itu adalah panggilan bagi orang-orang beriman untuk menjadi apa? Untuk menjadi takwa. Jadi saudaraku, marilah kita merenung. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Bahwa setan itu sangat senang keadaan kita itu dalam keadaan tidak sabar. Yang Buya selalu baca di grup WA, hampir 60 itu ya, 75% menghujat pemerintah yang telah kita lihat sendiri sudah diresmikan gitu, sudah dilantik. Kok kita tidak bisa menerima kenyataan itu? Dan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sudah masuk tahun keberapa ini, tahun kedua, masih juga terus kita tidak puas dengan keadaan ini. Nah, apalagi ujian sekarang ini, corona. Sampai kapan kita menyadarinya? Berarti kita termasuk kategori orang yang tidak sabar. Ayo saudaraku, lupakan dulu masalah politik. Ada kesempatan kita berikutnya, 2024, untuk memilih siapa calon kita yang sesungguhnya, baik wakil rakyat di daerah maupun pusat, dan calon pemimpin yaitu presiden. Janganlah kita terus membawa hawa-hawa yang adu domba. Kita tidak bisa melaksanakan kewajiban berpuasa karena kita terus mengirim berita-berita hoax, berita-berita yang tidak gunanya, berita-berita adu domba, perbuatan tercela dan segala macamnya. Nah, Buya sebagai sahabatmu, bahkan sebagai saudaramu, mengingatkan, marilah kita sabar menghadapi cobaan ini, tabah terhadap masalah yang kita hadapi saat ini. Mari kita bersama-sama, seperti yang dalam buku Buya bacakan tadi, mengundang pertolongan Allah. Semoga kita terlepas dari keadaan yang tidak nyaman saat ini. Mari kita buat diri kita nyaman dengan cara mengundang pertolongan Allah, dengan berdoa senantiasa dari pagi sampai terbenam matahari. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatu yang kita inginkan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbal minni. Silawatu ala ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, untuk penutup, anggaplah ini sebuah khutbah Jumat, karena kita di mana-mana, khususnya wilayah merah, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Marilah kesempatan siang hari ini kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita didengar dan dikabulkan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Al-Manan, Allah berikan anugerah. Anugerahkanlah kami ilmu yang berguna, ya Allah. Ya Qadir, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi kekuatan virus corona yang telah merusak, membunuh saudara-saudara kami umat muslim maupun umat yang lain di dunia yang telah terkapar di mana-mana, ya Allah. Semoga kami terhindar dari virus corona ini, ya Allah. Semoga bangsa kami kembali bangkit setelah Engkau melenyapkan virus corona ini. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, ya Qadir. Ya Al-Hanan, kami merindukan kekuatan-Mu, ya Allah, agar kami dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kami yang selama ini mungkin kami lalai melaksanakannya, ya Allah. Hari ini kami mohon kepadamu tanpa bosan-bosan, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, ya Allah. Ampunilah dosa kakak-kakak dan adik kami. Ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa ponakan kami, ya Allah. Ampunilah cucu kami, ya Allah.
Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami tentang sabar ya Allah, yang seperti Engkau selalu sampaikan melalui hadis suci-Mu ya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Semoga kami Engkau cintai dengan kami bertindak dan berlaku sabar ya Allah menghadapi ujian yang datang dari-Mu ya Allah. Semoga bangsa kami terhindar ya Allah dari bahaya virus corona yang telah terbukti ya Allah, ampuh mematikan banyak manusia saat ini ya Allah. Ya Allah, kabulkah minta kami ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang banyak setelah virus corona ini Kau lenyapkan, agar kami bisa beribadah dan memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.